Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul kita yang termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Amin. Ramadan Karim. Bulan Ramadan telah benar-benar berada di tengah-tengah kita. Izinkan saya menyampaikan kultum singkat kali ini tentang Thariq bin Ziyad. Sahabat Qaddafi yang berbahagia, pastinya kita mengenal sosok Thariq bin Ziyad ini sebagai salah satu tokoh muslim yang kisah hidupnya sangat berpengaruh untuk peradaban Islam. Beliau lahir pada tahun 670 Masehi dan meninggal pada tahun 719 Masehi. Thariq adalah panglima perang Islam dari Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan dinasti Islam terbesar yang berpusat di Al-Andalusia. Kebesaran dinasti Umayyah ini bahkan mampu bersaing dengan kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Sebelum melakukan penyerangan ke Andalusia yang pada saat itu masih dikuasai bangsa Visigot, Thariq dan pasukannya mengirim sebuah surat kepada Khalifah Al-Walid yang berada di Damaskus. Surat itu kemudian dibalas oleh Khalifah Al-Walid sebagai berikut. Hendaknya kirim dulu pasukan kecil ke negeri itu, ya mereka bisa menyerangnya dan membawa berita kepadamu tentang apa-apa yang terdapat di negeri tersebut. Hati-hatilah, jangan sampai kaum muslimin musnah oleh teror dan bahaya lautan. Kemudian Thariq membalas lagi surat itu. Ini bukan lautan, tetapi hanya terusan sempit. Pantainya terlihat dari kejauhan. Kemudian surat tersebut dibalas lagi oleh Khalifah Al-Walid. Tidak apa-apa, tetaplah kirim pasukan pendahuluan dulu ke sana. Menuruti perintah Khalifah, Thariq mengirim 500 pasukan awal yang akan mengekspedisi wilayah tersebut. Pasukan itu pun kembali membawa kabar dan harta rampasan yang berlimpah. Sahabat Qaddafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thariq menjadi pemimpin dalam penaklukan atas wilayah Al-Andalus pada tahun 711 Masehi. Thariq dan pasukannya mendarat di sebuah gunung yang dikenal dengan Jabal Thariq. Sebelum peperangan dimulai, ia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal setelah pendaratan. Hal ini bertujuan agar Thariq dan pasukannya tidak ada pilihan lagi untuk mundur dan terus maju. Setelah itu, Thariq berpidato di depan pasukannya. Pidato yang disampaikannya mengobarkan api semangat pasukannya. Thariq pun membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok dan terus menuju ke tempat yang telah ditentukan. Meskipun jumlah pasukan Thariq kalah besar dibanding lawannya, tetapi Thariq yakin bahwa kemenangan ada di pihaknya. Sahabat Qaddafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thariq bin Ziyad memimpin dengan memadukan antara ketakwaan dan kapabilitas, antara kasih sayang dengan ketegasan, antara kerendahan hati dan kemuliaan. Sementara lawannya dipimpin oleh pemimpin yang sombong dan angkuh, hidup penuh kemewahan, sementara rakyatnya hidup di bawah tekanan kemiskinan. Peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasukan Thariq. Thariq berhasil menorehkan sejarah monumental yang sebelumnya belum pernah terjadi di tanah Al-Andalus maupun negeri-negeri Maghribi atau 5 negara di Afrika Utara. Kepahlawan Thariq bin Ziyad diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Thariq atau dalam bahasa Indonesia disebut Bukit Thariq. Sahabat Qaddafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thariq bin Ziyad menggunakan 4 strategi dalam perang menaklukkan Al-Andalusia. Yang pertama, pasukan pemanah yang dipimpin oleh Amir dan berada di garda terdepan. Kedua, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Sufyan. Pasukan ini bertugas menggempur musuh dari sayap kiri. Yang ketiga, pasukan pejalan kaki yang menyeberang dari sayap kanan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pasukan yang dipimpin oleh Thariq. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya meminta ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus saya pribadi dan bagi sahabat Qaddafi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.